Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di AIFA Podcast. Ketemu lagi bareng gue, Akfa. Di podcast online kali ini, gue akan menghadirkan satu orang wanita yang cantik, berbakat, pinter, dan sekarang kita akan ngebahas tentang kesehatan mental dengan beliau ini. Namanya Mbak Erlina. Tapi sebelum itu, gue pengen ngasih tahu cuplikan-cuplikan apa aja yang sudah diterbitkan oleh beliau. Kita cek ya. Oke, kita sudah ngeliat tadi beberapa buku yang diterbitkan oleh beliau. Nah, ini Mbak Erlina ini salah satu orang yang senior gue, dan ini luar biasa banget. Dia banyak sekali pengalaman dan kita akan ngebahas tentang kesehatan mental bersama beliau ini. Kita panggil aja ya, Mbak Erlina. Mbak Erlina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mbak Erlina? Alhamdulillah, masih berjuang menikmati di rumah aja ya. Alhamdulillah. Berarti masih WFH Mbak ya? Masih lah, masih sekarang bukan hanya WFH aja ya, tapi EFH, everything from home ya. Everything. Berarti belum tahu sampai kapan Mbak ya WFH? Atau sudah ada jadwal-jadwalnya? Hanya Tuhan yang tahu ini. Berarti masih unlimited ya. Jadi teman-teman semuanya, nanti saya akan kenalin siapa sih Mbak Erlina ini. Cuma beliau akan kenalin dulu tentang data diri beliau. Jadi kita akan tahu siapa beliau ini sebenarnya. Mbak Erlina bisa kenalin dirinya? Ya, selamat malam semuanya. Selamat apa ya? Aku nggak ngerti. Apapun. Iya. Jadi nama aku Erlina. Jadi biasanya kalau aku untuk di buku atau misalnya di event-event di luar sesuatu yang resmi, biasanya aku pakai nama bapakku di belakangnya. Jadi Erlina Pambudi gitu. Baik di sosial media juga Erlina Pambudi. Aku usianya 42 tahun. Asli orang Malang, tapi udah pernah tinggal di beberapa daerah, termasuk kenal Iqbal juga karena merantau gitu ya. Terus Akfa, panggilannya Akfa, kenal Akfa karena juga merantau. Sampai hari ini aku tinggal di Bali, dan selain bekerja di perusahaan telekomunikasi, aku juga aktif sharing ya. Jadi sharing untuk beberapa tema kehidupan, kemudian untuk beberapa tema tentang komunikasi, dan aku lagi suka nulis gitu kan. Udah ada 4 buku yang semuanya itu adalah self-publisher. Kenapa aku menulis 4 buku dan itu self-publisher, mungkin nanti bisa digali lagi gitu ya. Dengan bahasan malam kita. Jadi aku itu bukan, tapi aku adalah praktisi kesehatan mental. Praktisi itu artinya aku ngejalanin gimana proses untuk menyehatkan mental gitu. Intinya kayak gitu sih. Mbak, kenapa sih pengen belajar kesehatan mental? Kenapa nggak ada pembelajaran-pembelajaran yang lain gitu kan? Banyak nih pembelajaran-pembelajaran tentang hal yang lain. Kenapa harus memilih kesehatan mental awalnya? Ya, awalnya sih nggak tahu kesehatan mental itu apa ya, kan ngerasa bahwa ya kita udah dari kecil udah tahu ya dari sekolah sehat jiwa dan raga gitu kan, lahir dan batin. Tapi nggak tahu secara nilai sesungguhnya seutuhnya seperti apa gitu. Istilahnya belajar tentang kesehatan mental tuh antara aku kepleset atau memang akhirnya tuh memang jalannya Tuhan ya, aku harus aware di sana. Jadi mau nggak mau memang harus ngejalanin karena pengen hidup lebih baik, cara berpikir lebih baik, kemudian pemahaman tentang hidup lebih baik, pengen lebih kenal sama diri gitu. Jadi aku cerita dikit ya Mas Akfa ya. Kenapa akhirnya fokus kepada kesehatan mental? Ya sebenarnya adalah karena drama kehidupan gitu kan. Kalau Mas Akfa kenal aku kan
as profesional gitu ya. Kalau secara pribadi mungkin nggak kenal kehidupan di balik profesionalisme itu ada apa gitu kan, mungkin Mas Akfa nggak tahu gitu. Iya. Tapi sebenarnya di balik semua aku punya istilahnya dikasih sama Allah itu cerita-cerita hidup yang mungkin buat orang lain itu biasa, tapi mungkin buat aku saat itu nggak biasa gitu ya. Akhirnya proses pencarian itu yang membuat aku mau nggak mau aku harus belajar tentang kesehatan mental gitu. Intinya sih kayak gitu. Sebenarnya hal boleh saya tahu nih Mbak. Jadi kan saya tuh pengen tahu dengan statement Mbak tadi bahwa ternyata ada hal di dalam diri Mbak yang ternyata kayaknya dalam banget nih gitu loh, deep banget gitu. Kayak ada satu hal yang harus tahu gitu. Jadi penasaran. Sebenarnya hal apa sih Mbak yang hal sedih yang Mbak alami sampai harus Mbak benar-benar harus terjun banget ke dunia kesehatan mental gitu. Ya, awalnya sih gini, lebih kepada kan usia aku 42 tahun ya. Iya. 42 tahun. Aku adalah anak nomor dua dari 4 bersaudara. Aku tuh kata orang tuaku dan aku juga ingat gitu masa kecilku, aku adalah tipikal orang yang nggak banyak ngomong kayak gini, pendiam, suka mendem, dikasih apa-apa tuh ya udahlah terserah gitu ya, yang pokoknya nggak bisa speak up apa yang aku inginkan. Aku tidak terlalu dengan ibu dan bapak gitu kan, tapi aku tuh jadi anak yang disuruh apa-apa iya, jadi kayaknya berkorban terus gitu. Akhirnya tanpa aku sadari memang terbentuk mental korban itu seperti apa. Sekolah pengen cepat, pengen cari yang bagus karena pengen cepat kerja karena bantuin orang tua. Sebenarnya klise ya, itu kan banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Iya, benar. Itu ada endapan-endapan emosi yang berkontribusi kepada kehidupanku selanjutnya. Nah, akhirnya sebenarnya dalam proses yang istilahnya aku sok pahlawan, bertahun-tahun jadi pahlawan gitu, tapi nggak pernah nolong diri sendiri gitu, nggak pernah nolong diri sendiri, nolong orang lain iya, tapi nggak pernah nolong diri sendiri gitu. Nah, akhirnya pada saat aku usia udah mungkin umur 19 tahun ya atau 20 tahun aku udah kerja, yang aku pikirkan saat itu adalah kelelahan menjadi pahlawan gitu kan, menjadi pahlawan buat orang lain. Dan aku pikir saat itu kebahagiaanku itu, kesedihanku atau pengorbananku itu akan tertutupi pada saat aku memiliki seseorang yang memahami aku gitu ya, seseorang yang menyayangi aku, ini lawan jenis ya maksudnya. Iya, benar. Aku dan lain sebagainya. Ternyata nggak gampang itu kan relationship itu, berapa kali bikin relationship itu ternyata gagalnya itu bisa macam-macam. Gagalnya itu kembali lagi mental korban itu ada, seperti misalnya ngalamin kekerasan secara fisik, secara psikis, kemudian mungkin kegagalan dari sisi finansial dan lain sebagainya, semuanya itu complicated. Dan mengalami kegagalan itu nggak sekali dua kali, bertubi-tubi gitu kan. Jadi kan akhirnya ini kenapa sih gitu kan? Istilahnya oke, udah gagal yang sama ini, cari yang lain gitu. Kenapa kok kayaknya patternnya sama gitu? Polanya kok sama. Dan semakin kan kita mikirnya gini, kalau udah selesai main ini ya udah cari yang lain gitu ya. Cari yang lain tuh ternyata di situ ada proses, seharusnya aku menyembuhkan diriku dulu baru masalah cari lain atau enggak itu another story gitu. Tapi yang penting itu kita tahu pembelajarannya apa. Nah, ternyata disitulah proses-proses itu aku nggak sempet jeda untuk melihat diriku sendiri. Cuman pelampiasan kabur dari rasa sakit yang sebelumnya, seakan-akan cari obat, padahal ternyata obat itu lebih pahit daripada yang sebelumnya gitu. Nah, proses itu yang membuat aku, kan kalau kita itu dapat masalah kan kita tuh buru-buru cari solusi kan, solusi supaya keluar dari kepahitan dan kepahitan itu gitu. Ternyata nggak bisa kayak gitu sampai aku menikah sama pasanganku yang sekarang. Awalnya tuh menurutku ekspektasinya udah pokoknya sesuai dengan doaku, sesuai dengan impianku gitu ya. Ternyata ya itu tadi, balik lagi Allah ngasih ujian yang menurutku lebih besar daripada sebelum-sebelumnya gitu. Aku nggak pernah ekspektasi gitu. Jadi luar biasa, udah sakit, aku malu, terus kayak ngerasa gagal gitu ya, desperate sama diri sendiri, hampir pengen bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Dan bunuh diri itu sebenarnya ternyata setelah aku ingat-ingat adalah tindakan yang memang sudah aku pikirkan dari usia dini.
Di saat aku mengalami kegagalan, malu dan lain sebagainya, aku sering menyakiti diriku sendiri gitu. Walaupun dengan cara-cara yang nggak terlalu ekstrim gitu ya. Nah dari situ waktu ada kejadian itu, aku larinya tuh ke agama kan, belajar agama, hijrah dan Iya. sebagainya, memperbanyak ritual-ritual lah ya gitu. Setelah itu tapi tetap ternyata aku tuh masih mendikte Allah untuk mencari solusi sesuai dengan mauku. Jadi kalau misalnya hari ini pahit, aku pengen pahitnya cepat kelar gitu, gimana pun caranya gitu. Nah, ternyata setelah aku belajar agama, yang aku hijrah dan lain sebagainya, pasti bukan salah agamanya ya. Tapi kenapa sikapku dalam menyikapi apapun tuh ternyata nggak jauh berbeda. Mungkin yang berbeda hanya misalnya dari sisi tampilan, hafalan ayat-ayat, pemahaman secara ilmu, teori, dan lain sebagainya mungkin nambah. Mungkin ritual nambah. Tapi apakah yang di dalam ini sudah lebih baik? Itu kan diukur pada saat kita menerima sesuatu yang nggak enak juga ya, respon kita kayak gimana. Ternyata nggak juga, nggak jauh beda gitu. Nah disitulah aku ngerasa ini apa yang salah gitu. Alhamdulillahnya adalah aku tipikal orang yang penasaran kan, pengen belajar semua aku datangin. Jadi kalau waktu hijrah itu aku juga datangin ustadz dan ustazah yang pokoknya yang lagi hits kayak yang kata orang ilmunya banyak, aku coba cari dan sebagainya. Begitu pula pada saat aku stuck dengan semuanya, terus aku pikir ini something wrong with me gitu ya. Akhirnya aku mencari tahu lagi apa. Nah ketemulah dengan ini aku tidak menyalahkan proses jalan hijrah dan lain sebagainya ya, tapi ternyata ada yang tidak beres di dalam sehingga ilmu-ilmu agama dan lain sebagainya itu nggak bisa implemented dengan sangat smooth gitu loh. Jadi banyak bolong-bolongnya gitu. Nah akhirnya ketemu dengan pendekatan secara kesehatan secara mental. Sebenarnya aku kayak dibawa aja menuju sebuah proses untuk pengenalan diriku lebih dalam. Jadi kalau selama ini mendapatkan kegagalan atau kepahitan dalam hidup, itu tuh selalu kita ngelihatnya keluar. Nah, kesadaran baru itu mengajak kita untuk melihat sesuatu itu ke dalam. Bedanya itu gitu. Ini bukan masalah solusinya, tapi bagaimana penerimaan kamu dalam menghadapi sesuatu peristiwa, entah itu enak, entah itu nggak enak gitu. Nah di kesehatan mental itulah aku belajar banyak tentang diriku, yang tanpa aku sadari sebenarnya kesehatan mental itu adalah bagian dari sebuah jalan spiritualisme gitu. Itu sih Mas Akmal. Tapi saya menarik banget. Ternyata saya mendapatkan sebuah cerita yang luar biasa yang saya nggak duga sebenarnya, Mbak, tentang seorang Mbak Erlina. Saya ingin tahu dalam menjalani kesehatan mental, Mbak, peran keluarga di situ seperti apa sih, Mbak? Kan tentunya pasti peran keluarga penting di situ untuk menjadi Mbak jauh lebih tough sampai sekarang kan? Ya, dan itu ternyata kan aku merantau ya, di Bali kan merantau, punya suami, so nggak punya saudara ya di sini. Ternyata memang tidak semudah itu. Jalan menyembuhkan diri kita sendiri itu adalah jalan ya itu adalah responsibility kita sendiri. Keluarga itu gimana ya? Aku nggak bilang bahwa keluarga itu tidak berkontribusi. Jadi gini, parameter kita mindset kita yang harus kita rubah. Kalau kita bilang orang itu berkontribusi dalam hidup, kita berpikir hanya yang positif-positif aja. Padahal ternyata enggak seperti itu. Kadang orang itu datang itu dengan membawa sebuah kepahitan gitu ya, atau dengan sebuah hinaan, dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Tapi sebenarnya itu adalah support system kita untuk mengembalikan ion positif dalam diri kita. Kayak orang kepaksa gitu. Suatu hari aku pernah sama salah satu saudaraku ya, aku udah ngalamin drama kehidupan lah ya, pokoknya kalau cewek mungkin udah yang kayak gitulah ya pokoknya gitu. Terus satu saat pasti kita berharapnya adalah saudara terdekat kita akan bilang ya kamu harusnya begini gitu ya, yang istilahnya memberikan asupan yang sesuai dengan emosi kita saat itu. Ternyata aku tuh mendapatkan kata-kata yang menurutku saat itu tuh menyakitkan. Aku pernah diginiin, alah kamu itu emang hidup lu tuh drama banget kok, misalnya kayak gitu-gitu. Nah ada sisi mentalku yang aku bilang kayak gini, kok kamu bisa ya ngomong kayak gitu ya, kamu sih nggak ngerasain apa yang aku alamin gitu kan. Nah tapi secara overall bukan berarti keluarga itu tidak mendukung, dia tuh mendukung, tapi
ya nggak selalu dukungan itu sesuai dengan ekspektasi kita. Contohnya misalnya suamiku. Pada saat aku belajar apapun itu gitu ya, karena aku kan berharap, biasa ya kita kayak gitu, dalam keadaan terpuruk kita berharap orang terdekat kita itu yang mengobati kita, yang mendukung kita. Nah kalau misalnya kondisinya adalah ternyata yang membuat kita sakit itu adalah orang terdekat kita, gimana kita mau minta tolong, kita memaksa dia untuk mengobati itu semua, kan nggak semudah yang kita bayangkan, karena dia adalah manusia berbeda dengan cara berpikir yang berbeda gitu, kita nggak bisa maksa gitu. Dia juga punya PR kan gitu. Nah, tapi aku merasa kayak aku diberikan izin oleh pasanganku untuk belajar apapun, ketemu dengan siapapun, itu menurutku adalah support system yang luar biasa gitu. Sehingga kayak aku tuh tersesat, tapi aku karena diberikan kesempatan untuk cari jalan gitu ya, gak ditemenin, tapi aku dikasih kesempatan untuk cari jalan, ya aku pikir itu juga sebuah bentuk support. Nah, disitulah aku juga belajar adanya cinta yang nggak biasa gitu ya. Aku melihat adanya, ya memang namanya obat itu pahit sih ya, gitu loh. Nggak madu aja ada yang pahit gitu kan. Jadi ya disitulah aku akhirnya benar-benar mulai mau nggak mau aku harus kenal sama diriku sendiri dan berkata sama diriku, Erlina, kamu bisa merubah hidupmu kalau memang kamu sendiri yang mau tanpa kamu berharap banyak pada orang lain gitu. Oke. Gitu. Iya. Jadi itu benar-benar aku pernah ngalamin broken soul ya, yang kayak patah hati pada diri sendiri. Berapa malam aku nangis sendiri, aku mengingat semua kegagalan dalam hidupku dan lain sebagainya, kayak aku nggak berguna. Orang tuh ngelihat aku gini, hebat ya Erlina begini, Erlina punya prestasi, tapi mereka nggak tahu di dalamku kayak gimana. Aku kembali flashback ke masa kecilku, aku pernah dapat sex abuse di masa kecil, itu kayaknya keinget semua, kebuka semuanya, dan aku tahu itu ada impact buat kehidupanku saat aku dewasa gitu kan. Jadi dan kita nggak bisa cerita ke semua orang walaupun itu orang terdekat kita gitu. Nah tapi ya aku pikir ya itu memang jalannya Tuhan ya, memang jalannya Allah. Aku memang harus mengalami itu semua dan aku bersyukur karena aku masih dikasih kesempatan untuk kembali ke dalam gitu, untuk istilahnya puzzle itu udah berantakan, tapi sekarang kita gimana? Oke, kamu mungkin nggak bisa dapat puzzle yang utuh seperti yang dulu, tapi kamu bisa merapikan puzzle itu perlahan-perlahan. Siapa tahu dari potongan puzzle yang tersisa itu kamu bisa membuat bentuk yang baru. Mungkin kecil dia, tapi dia baru, dia punya nilai yang berbeda. Kayak gitu. Sampai di sini paham nggak sih? Saya paham. Saya paham banget. Saya paham banget sampai saya benar-benar merasakan hal yang jujur jadi ngerasa saya masuk di dalam cerita itu gitu. Saya jadi kayak masuk dalam cerita itu, saya kayak merasakan hal yang sama terjadi kepada saya ataupun sama orang-orang lain yang merasakan hal yang seperti itu gitu. Saya nggak Ya, jujur kalau melihat secara tampilan, ya Mbak Erlina secara tampilannya saya tidak pernah berpikir bahwa masa dulunya Mbak Erlina atau masa lampaunya Mbak Erlina mengalami hal yang seperti itu. Itu saya nggak tahu banget. Makanya saya baru tahu pas waktu Mbak Erlina ngasih bilang kesehatan mental. Apa kesehatan mental? Ternyata saya tahu langsung dengan Mbak Erlina cerita kayak gini, saya langsung kerekam di otak saya yang berpikir, oh berat ya. Itu berat ya gitu. Itu kan aku pernah loh dalam satu masa-masa saat bekerja ya. Iya. Aku sering kali di jam-jam tengah-tengah kerja itu aku menangis di bawah meja kerja gitu ya. Karena aku mendapatkan kabar yang bikin aku benar-benar shock dan lain sebagainya, yang kayak orang tuh dihantam berulang kali atas kejadian yang sama gitu. Berapa kali aku melakukan itu, makanya waktu aku nulis novel Merindukan Rembulan, aku tuh mengambil cuplikan-cuplikan kejadian yang pernah aku alami secara emosional, aku masukkan ke dalam novel itu gitu ya. Makanya waktu kemarin kita IG live, kamu tanya kok kenapa kau bisa, aku pikir triggernya karena adanya willingness yang kuat banget untuk mengeluarkan semua emosi itu. Nah, salah satu cara untuk menyehatkan mentalku waktu itu memang aku menulis gitu kan, aku harus menumpahkan semuanya supaya itu istilahnya aku nggak mau burn out dengan diriku sendiri. Aku punya anak ya, aku waktu itu yang membuat aku down banget di tahun 2013 ya, sekitar 2013-14 itu. Aku hanya melihat anakku saat itu gitu ya, aku tahu proses aku memiliki anak itu nggak gampang, susah banget, penuh drama juga. Dan aku melihat
dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalau aku misalnya mengambil jalan yang pendek atau aku mengambil jalan yang sangat reaktif, terus tanggung jawabku ke dia gimana? Aku masih punya harapan suatu saat dia bilang, ibuku tuh tegar, ibuku tuh kuat gitu kan. Dia merasa bahwa beruntung dia punya ibu aku dan aku sudah bisa mendidik dia semampu yang aku bisa gitu. Jadi itu kayaknya trigger yang luar biasa banget sehingga aku mengumpulkan segala kekuatan walaupun pada saat bangkit itu ya dramanya luar biasa. Aku harus mengakui bahwa aku juga melakukan kesalahan-kesalahan gitu ya yang memang seharusnya tidak aku lakukan pada saat proses bangkit gitu. Setiap kali kita bikin kesalahan terus kita mau melanjutkan kesalahan itu kita kayak aku kayak diingetin sama Allah, kamu ngapain sih kayak begini, ingat tuh anak lo gitu, balik lagi, udah tenang, udah mulai ini, ada lagi godaan begini begini begini, terus ada ya ampun apa sih ini gitu. Jadi itu prosesnya nggak gampang dari tahun 2000 berapa ya 2013 ya mulai lebih tenang ya mungkin ya sekitar aku usia 40 tahun ya lah ya mulai realize istilahnya benang merahnya di mana gitu. Kayak gitu Akfa. Jadi pada akhirnya sih aku melihat kehidupanku yang mungkin 20 tahun yang lalu dan apa dan sebagainya itu kalau toh misalnya ada kepahitan, ada kesedihan dan lain sebagainya, aku hanya bilang bahwa itu adalah part of life gitu. Aku sudah bisa menerima itu. Aku berterima kasih kepada orang-orang yang pernah masuk dalam hidupku yang apa tuh namanya? Aku bilang bahwa mereka adalah guru-guru kehidupanku apapun itu gitu. Dan pada akhirnya aku belajar tentang siapa aku, siapa Tuhanku gitu. Tentang apa sih yang disebut dengan kemelekatan dunia, apa yang disebut dengan bagaimana sifat pikiran kita, bagaimana kita mengasah kolbu kita yang kayak gitu-gitu loh. Itu tuh benar-benar jalannya seperti itu gitu. Jadi no regrets ya, nggak ada yang sia-sia. Sampai suatu saat gini, dua malam yang lalu ya, aku dapat kabar dari mantanku lah ya. Kita kalau aku dapat kabar kalau dia begini gitu ya. Aku tuh coba mengingat lagi. Sebenarnya selalu ada momen indah di setiap relationship itu gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau ada momen yang nggak enak, kita hanya ingat nggak enaknya gitu ya. Terus aku hanya bilang begini, oh aku harusnya bersyukur ya aku pernah bersama dia menjalani ini. At least aku pernah menanam kebaikan kepada kehidupan orang lain gitu. Terlepas hasil akhirnya sekarang seperti apa, buat aku nggak apa-apa kan, karena kan percaya setiap kita hidup dan menanam kebaikan, yaitu sebenarnya kita sedang menanam kebaikan buat diri kita sendiri, entah nanti balasannya bentuknya apa gitu. Ya udah, kalau masalah udah selesai ceritanya ya udah selesai, pasti hidup akan bergulir terus begitu. Oh cerita yang ini udah selesai, ganti cerita lain, cerita yang ini udah selesai, sampai akhirnya kita nanti meninggal. Yang kayak gitu, Alfa. Jadi ya no regrets ya, no regrets. Tapi memang kita tetap harus belajar terus, harus latihan. Nggak merasa diri itu sudah lebih baik gitu, nggak merasa diri itu sudah cukup. Terus selalu kayak berkaca aja, ini kok kayak begini ya, kok ini kayak begini gitu. Jadi Tapi Mbak, saya potong sedikit. Hal yang seperti itu kan sebenarnya membuat menjadikan sebuah karakter kan jadinya. Hal-hal yang terjadi di masa lalu itu kan seolah jadi membuat sebuah karakter yang berbeda jadi seorang Mbak Erlina sekarang gitu. Pastinya dia kayak membuat sebuah karakter berbeda. Nah, hal seperti itu Mbak Erlina syukuri atau pingin rasanya tidak mempunyai karakter seperti ini sekarang? oh, aku sangat bersyukur banget. Aku kalau sekarang yang bikin aku nangis itu bukan masalah kehilangan ya. Tapi kalau kamu ngebahas tentang kesyukuran, aku bisa nangis. Ya, aku bersyukur banget. Aku pernah mengalami misalnya di usia berapa aku mengalami sebuah kejadian yang nggak enak. Aku pernah istilahnya aku pernah di usia umur 13 tahun tuh aku udah dititipin ke rumah saudara gitu, harus sekolah jauh dari orang tua yang anak umur 13 tahun. Kalau sekarang aku ngelihat anak aku nggak tega gitu ya, tapi waktu itu aku sudah ngejalanin itu gitu loh. Aku pernah kok ngejalanin di zaman sekolah itu, waktu dititipin hanya sekedar pengen makan tempe aja aku takut karena itu bukan rumahku yang kayak gitu. Jadi aku punya empati, aku punya
pada saat aku sudah memaafkan semua yang nggak enak itu, yang ada ya cuman kesyukuran. Yang ada cuma kesyukuran. Jadi sekarang sih kalau misalnya harus menghadapi sorry ini sambil motongin kue buat anak. Gak apa-apa. Jadi kalau kita misalnya menghadapi sesuatu yang nggak enak, ya memang harus ngasih jarak supaya responnya nggak berlebihan gitu. Itu tetap harus latihan sih gitu. Jadi ya apa ya, mungkin orang melihat aku beberapa yang kenal aku beberapa tahun yang lalu sama sekarang ada yang komen berubah dan lain sebagainya gitu. Tapi aku pun sudah tidak melekat dengan penilaian-penilaian itu. Terserah orang menilai aku seperti apa. Karena tiap orang itu punya kepentingannya sendiri dalam menilai orang lain. Benar. Ya, sesuai dengan kepentingannya. Yeah. Karena yang lebih penting adalah diriku, menerima diriku seutuhnya, dan bagaimana aku memposisikan diriku tuh ke Allah. Itu lebih, menurutku itu lebih ultimate gitu ya. Itu lebih penting. Sehingga kita selalu ingat bahwa kesempatan yang saat ini, ya udah saat ini aja gitu. Apa yang bisa kamu lakukan gitu. Gitu aja. Keren. Berat ya apa ya membahas? Saya seolah masuk di dalam sebuah cerita yang saya cuma hanya masuk aja gitu. Saya terbawa aja dengan cerita itu. Tapi kita kembali ke dunia kesehatan mental, Mbak. Di luar dari cerita yang nantinya kita harus membahas lebih lama tentang itu gitu. Saya masih tertarik. Mbak, sebenarnya belajar tentang kesehatan mental tuh kayak gimana sih, Mbak? Kan nggak gampang. Kesehatan mental tuh belajarnya kan nggak gampang, nggak semua orang bisa gitu. Awalnya sih aku begini, aku nggak tahu itu kesehatan mental, tapi kan aku dari dulu kamu tahu ya, aku kan tertarik dengan. Mbak, suaranya agak kecil, Mbak. Oke, dari dulu kan kamu, aku tuh tertarik dengan komunikasi, dengan training dan lain sebagainya. Iya, benar. Ya, satu saat aku pada saat ngalamin ujian rumah tangga lagi nih ya, yang sekarang. Seorang teman itu nggak nawarin aku, kamu nggak pengen ngambil sertifikasi coaching? Dia bilang kayak gitu. Apa sih passionmu? Saat itu dia bilang kayak gitu. Ternyata sekarang aku tahu salah satu bentuk mencintai diri sendiri itu adalah menjalani passion, ya kayak yang kamu sekarang jalanin gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku ngambil sertifikasi coaching yang itu harganya lumayan mahal menurutku, tapi aku bela-belain gitu. Dari coaching itu diajarin kan tentang komunikasi, presence, tentang listening dan lain sebagainya, tentang memahami orang lain dan lain sebagainya. Setelah coaching aku langsung aktif coaching. Setelah itu tetap kan sambil ngaji, sambil apa. Ini kenapa ya kok hati kok masih bergemuruh dan lain sebagainya. Belajar lagi, aku cari obat. Aku tuh memang mencari tahu. Misalnya aku sedang ngalamin dikhianati, aku cari tahu caranya bagaimana menyembuhkan rasa dikhianati, bagaimana cara, aku cari tahu literatur macam-macam gitu, sampai ketemulah dengan beberapa menurutku guru-guru mental healthku ya, kayak misalnya ada Mbak Irma Rahayu itu, dia Emotional Healing Indonesia. Terus aku belajar TAT dari Mas Reza Gunawan. Aku belajar tentang mindfulness ke Mas Aji Santoso Putro gitu. Banyak sih guru-guru mental health itu. Terus udah gitu, kapan hari aku belajar tentang buteiko, pernafasan karena pengen lebih tenang. Terus juga sebenarnya aku punya satu guru namanya Pak Edi, Masya Allah gitu. Dia ngajari aku, tapi aku nggak nyantol karena egoku masih tinggi banget gitu ya. Egonya masih tinggi banget. Ternyata dia memang ngajarin tentang bagaimana kesadaran, bagaimana manusia, bagaimana Tuhan dan lain sebagainya gitu. Itu dah. Nah, dari ilmu-ilmu itu yang aku dapatin, aku berada pada satu titik, Erlina, kamu sudah punya banyak teori. Sekarang tinggal kamu mau praktekin atau enggak. Karena enggak mungkin orang sembuh itu kalau dia tidak mengikuti istilahnya aturan penggunaan obat, latihan, merubah gaya hidup. Jadi kita sebenarnya sedang merubah habit kita aja. Merubah habit, karena kita udah tahu teorinya, supaya mindset kita berubah, ya habitnya harus berubah gitu. Karena kita tahu hasilnya kan akhirnya gitu. Nah udah yang kayak gitu otomatis ya nggak tahu sih orang lain yang ngelihat, aku sih ngerasa sekarang lebih tenang lah ya dalam menyikapi apa-apa gitu.
kayak kita punya alarm aja gitu. Apa misalnya kayak aku belajar tentang mental health di Mbak Irma, itu ada latihannya tuh, mengeluarkan emosi apa, salah satunya aku nulis tentang kejujuran, apa ada beberapa treatment yang memang harus dijalani, belajar tentang meditasi apa dan lain sebagainya gitu. Semuanya aku jalani, dan itu semuanya sebenarnya kita sadari dengan kesadaran yang penuh itu sebenarnya ada juga di agama kita. Nah, kadang-kadang sebenarnya bukan agama yang salah, tapi yang di dalamnya udah terlanjur kotor gitu loh, terlanjur keras dan lain sebagainya. Yeah. Jadi nggak klop gitu. Nah, semakin kayak gitu akhirnya istilahnya kesadaran secara spiritualitinya itu juga muncul gitu. Jadi sekarang kalau di dalam ini kita menghadapi apapun gitu kayak ada alarm. Alarmnya bukan ngelihat keluar tapi ngelihat ke dalam. Erlina, tuh kamu mulai sombong misalnya kayak gitu. Oh iya dia aku sombong ya gini atau tuh ada kejadian gini kehilangan atau apa. Ayo gimana mental kamu gimana, hatimu kayak gimana gitu. Jadi kita setiap hari latihan, termasuk menyikapi kondisi yang sekarang ya, kayak kita harus di rumah aja ini. Berarti gitu, kayak kita itu belajar untuk mengendalikan diri kita sendiri gitu ya? Sebenarnya bukan mengendalikan diri ya, semakin kita kendalikan tuh semakin sulit kalau menurut aku, tapi lebih bagaimana kita mengenali diri sendiri sehingga kita mencintai diri sendiri dan menyadari apapun yang ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya problemnya bukan di luar, tapi di dalam gitu. Sekarang kayak semalam aku belajar kesadaran tuh contohnya seperti ini. Semalam itu aku sakit perut, diare gitu kan, diare, aduh sampai bangun tidur ke diare, bolak-balik ke toilet lah ya istilahnya. Terus aku tuh kan harus nanya sama diri sendiri, aku nih habis makan apa sih, stimulusnya apa dan lain sebagainya. Ternyata memang aku habis karena penasaran dengan dalgona, aku minum dalgona coffee gitu. Ternyata memang aku tuh nggak cocok. Udah berapa kali aku mules setiap kali konsumsi kopi dicampur dengan susu yang kayak begitu gitu. Itu emang selalu perutku bermasalah. Nah, kesadaran tuh ya kayak gitu. Sudah sekali dikasih teguran, setelah itu kamu udah paham nggak kalau kamu harusnya nggak konsumsi itu lagi. Jadi kayaknya kalau menurut aku kesadaran itu adalah bagaimana memposisikan diri kita setiap kali ada alarm, ini keinginan, ini kebutuhan, ini keinginan, ini kebutuhan, yang kayak begitu gitu loh. Oke, saya mengerti. Saya jadi kayak saya jadi ilmu yang baru gitu loh. Saya baru tahu jadi ilmu yang baru seolah saya kayak menemukan sesuatu yang berbeda gitu. Itu ternyata. Kayak kita perlu ngebahas lagi deh Mbak nantinya kita untuk yang di part 2 terkait yang ini lebih dalam lagi. Karena ini sebenarnya kan semua orang butuh banget untuk mengerti dirinya seperti apa, memahami dirinya seperti apa, biar dia itu bisa ya memanjakan lah. Kalau diri ini sebenarnya kita harus tahu kita tuh butuhnya apa. Saya seru banget nih. Iya. Saya seru banget. Ya itulah praktek hidup gitu ya, selama kita dikasih kesempatan hidup sama Allah, mau kita jalani hidup ini dengan cara pikir yang seperti apa gitu ya, kita harus kenal banget dengan apa yang ada dalam tubuh kita ini loh, dari mata, hidung, otak, pikiran, sifatnya seperti apa, kolbu dan lain sebagainya, kita perlu tahu. Karena kan selama ini bisa jadi kita nggak paham itu gitu. Benar. Kita cuma tahu bayi lahir, gede, sekolah, pinter, kerja, dapat uang, nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil, naik haji, apa gitu. Tapi yang di dalam kayak apa gitu? Iya. Kira-kira Mbak, ini sebenarnya seru banget, cuma kita terbatas waktu ya untuk ngebahas ini. Mbak, ya, ini sebelum kita closing statement, kira-kira Mbak yang saya pengen Mbak nyampein deh ke teman-teman semuanya yang mungkin saat ini lagi ngedengerin kita, mempunyai permasalahan dan keluh kesah yang sama, apa yang harus mereka hadapi? Sembari mereka mempelajari kesehatan mental mungkin secara otodidak dulu sementara. Iya, kalau menurut aku sih kalau kita bicara kesehatan mental, yang pertama kalau otodidak memang menurutku agak sulit ya, kecuali kita memang punya ilmu dan kesadaran yang luar biasa. Menurut aku sih. Mbak, mohon maaf agak kecil suaranya. Sorry, pakai mic. Menurut aku yang paling penting adalah
berani menerima diri sendiri dan jujur pada diri sendiri. Nggak apa juga kalau kita itu harus mengaku bahwa oke, mentalku nggak bagus nih gitu, dan aku butuh bantuan orang lain. Jangan pelit kita untuk investasi sesuatu demi kesehatan diri kita sendiri gitu. Kalau kita berani beli baju mahal, mau jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya, tapi kenapa untuk istilahnya menyuburkan yang ada di dalam tuh kita nggak mau istilahnya berinvestasi gitu. Padahal itu yang melekat terus pada diri kita. Itu sih kalau tentang masalah kesehatan mental ya. Oke. Thank you banget, Mbak. Thank you banget. Nanti kayaknya kita bakal ngebahas lagi, kita buat part 2 nih, seru nih. Cuma memang kita akan ngebahas lebih dalam lagi. Saya juga ada hal yang kita bisa sharing lebih mempelajari tentang bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Thank you banget, Mbak Erlina. Thank you banget. Thank you banget. Thank you banget. Saya maaf mengganggu. Saya jadi dapat ilmu baru dan tahu tentang, ya ternyata ada beberapa kisah yang saya tidak tahu tentang Mbak Erlina dan itu keren. Luar biasa. Makasih banyak Mbak Erlina. Maaf mengganggu. Ya, iya. Assalamualaikum.